Oke. Web ketiga itu akan kita laksanakan di tanggal 23 Mei 2026 di pukul yang sama. Web keempat akan kita laksanakan pada tanggal 6 Juni 2026. Dan web terakhir atau web kelima itu di tanggal 23 Juni 2026 di hari Sabtu, tanggal 13 Juni jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Baik. Demikian informasi mengenai gambaran umum mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa, silakan. Kita buka diskusi dan sesi tanya jawab. Ya, Ibu Purwanti benar. Untuk web 1 hingga web 5, mata kuliah ini itu pasti dilaksanakan di hari Sabtu, di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya yang membedakan itu adalah waktunya. Untuk waktu nanti akan saya share di grup, supaya ibu-ibu menyesuaikan dan mengkondisikan untuk meluangkan waktu 2 jam ke depan web kita untuk mata kuliah ini. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk web kelima itu tanggal 13 Juni, Bu Lela. 13. Oke, Ibu Devias. Oke. 13 Juni itu udah web terakhir kita. Untuk betul Ibu. 6 Juni Ibu Devias, yang web 3 itu 23 Mei. Web 2 itu 9 Mei dan web pertama itu di hari ini. Oke, sudah jelas? Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan terkait kegiatan tutorial online kita? Mungkin ada yang kesulitan dengan menyelesaikan tugas? Iya. Oh iya. Di learning Ibu Purwanti ya? Sebentar saya cek. Perkenalan. Berarti kemarin kan udah perkenalan nih. Udah saya respon belum? Oh gitu. Sebentar ya Bu, coba saya cek dulu. Atau ini karena due date-nya itu ya, saya bikin due date-nya itu sepertinya di tanggal 1 Juni. Ibu Purwanti, sudah saya respon ya Ibu? Oke. Berarti di laman e-learning Ibu untuk forum perkenalan sudah tidak terlihat? Oke, baik. Ibu Purwanti sudah. Coba saya mau absen mahasiswa dulu yang hadir di web hari ini. Apakah mahasiswa ada melihat link kehadiran pada laman e-learning yang saya cantumkan? Untuk kehadiran hari ini, to web hari ini, di bawah link to web aktivitas 2. Itu saya sudah bikin link kehadiran. Apakah sudah dilihat atau diklik? Sudah? Sudah. Apakah bisa diklik? Tidak. Baik, untuk link kehadiran yang berada di bawah link to web yang saya sematkan itu hanya diakses oleh tutor. Jadi, nanti saya akan panggil satu persatu mahasiswa yang mengikuti tutorial online 1 pada hari ini dan tutorial webinar selanjutnya.
secara manual. Nanti saya yang klik, misalkan hadir atau tidak, itu nanti saya yang klik. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Ibu, kenapa link kehadiran di bawah link web 1 itu yang disematkan tidak bisa saya klik sebagai mahasiswa? Memang tidak bisa karena aksesnya hanya saya buat untuk tutor. Sekarang saya panggil Ibu Yuli Setia. Ibu Yuli Setia. Oke, hadir. Sepertinya tidak berada di lokasi. Ibu Rizky Puspitawati. Oke. Ibu Siti Muawiyah. Baik. Ibu Lela Sari. Oke. Ibu Sri Mariati. Ibu Siti Mudrika. Baik. Ibu Purwanti. Ibu Sri Wahyuningsih. Ibu Sri masih ada, Ibu Sri Wahyuningsih? Oke, hadir. Oh, baik. Ibu Siti Maslulah. Ibu Siti Maslulah hadir ya? Ibu Siti Maslulah sebentar. Oke. Ibu Nana Jelita. Tidak hadir. Ibu Nur Rofika. Oke. Ibu Febrina Sari. Ya, baik. Ibu masih bisu, Ibu. Mic-nya masih off. Oke, masih hadir. Ibu Seli Aprianti. Ibu Seli. Sebentar. Ibu Seli. Oh ya. Ibu Ida Puspitasari. Oke. Bapak Nur Humaini Buwono. Bapak Nur Humaini. Hadir ya Pak ya. Ibu Oktavia Anggraini. Ibu Nurdiana. Ibu Devias Indriani Caniago. Oke. Sebentar saya mau screenshot dulu. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2. Sudah. Saya lanjutkan kembali. Ibu Marlien Marcelumoli. Tidak hadir. Ibu Siti Rauhun. Ibu Siti Rauhun. Masih ada? Oke. Ya. Lanjut Ibu Siti Marviana Sari. Ibu Siti Marviana Sari.
Tidak hadir. Selanjutnya Ibu Rubianti. Oke. Ibu Nurliana. Ibu Nurliana hadir? Bukan Nurdiana, Nurliana. Tidak hadir. Ibu Rafteri Pamusu. Juga tidak hadir. Ibu Endra Yulita. Ibu Endra Yulita masih di tempat? Oke, Ibu Endra hadir. Baik. Ya, baik. Sekarang saya akan ulangi lagi bagi namanya yang tidak tersebut. Ibu Nurdiana ini atas nama Ibu Nurliana apa Nurdiana, Ibu? Nurdiana, tapi NIM-nya berapa, Bu? Delapan tiga 834. Tapi di oke. Oh, udah. Ibu Nurdiana udah ya. Oke. Ini ada namanya mirip, saya kira ini orang yang sama, Ibu Nurliana dengan Ibu Nurdiana. Baik, mahasiswa, saya ulangi lagi yang hadir hari ini di web 1 kita. Bagi yang belum saya sebutkan, silakan open mic. Namun, namanya yang sudah tersebutkan tidak perlu open mic. Yang pertama itu Ibu Yulia hadir. Ibu Rizky Puspitawati hadir. Ibu Siti Muawiyah hadir. Ibu Lela Sari hadir. Ibu Sri Mariati hadir. Ibu Siti Mudrika hadir. Ibu Purwanti hadir. Ibu Sri Wahyuningsih hadir. Ibu Siti Maslullah hadir. Ibu Nana Jelita tidak hadir tanpa keterangan. Ibu Nur Rofika hadir. Ibu Febrina Sari juga hadir. Ibu Seli Afrianti hadir. Selanjutnya Ibu Ida Puspita Sari juga hadir. Bapak Nur Humaini Buwono hadir. Selanjutnya Ibu Oktavia Anggraini juga hadir. Selanjutnya Ibu Nurdiana hadir. Ibu Devias Indriani Caniago juga hadir. Ibu Marlien Marcelumoli tidak hadir tanpa keterangan. Ibu Siti Rauhun hadir. Ibu Siti Marviana Sari juga hadir. Sebentar, Ibu Siti Marviana Sari tidak hadir tanpa keterangan atau sudah bergabung? Siti Marviana Sari, oke, tidak hadir tanpa keterangan. Ibu Rubianti hadir. Ibu Nurliana tidak hadir tanpa keterangan. Ibu Rofteri Pamusu tidak hadir tanpa keterangan juga. Ibu Endra Yulita hadir. Berarti yang hadir tutorial webinar 1 kita pada hari ini itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mahasiswa. Sedangkan dalam aplikasi MS Team itu ada 22 orang dengan Ibu Sri Wahyuningsih login di 2 device. Artinya tetap sama,
20. Baik, sudah sesuai dengan jumlah dari kehadiran dan mahasiswa yang berada pada aplikasi web hari ini. Ada apa Ibu Yulia? Sepertinya ada yang mau ingin ditanyakan. Iya, Yuli Setia sudah saya beri hadir. Sebentar. Yuli Setia. Oke, sudah ya, Bu ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan perihal kehadiran, kuis atau tes formatif? Barangkali mungkin masih ada yang bingung. Ya, betul. Yang di laman e-learning mahasiswa silakan diklik langsung saja, Ibu. Nanti saya lihat di grade saya apakah sudah mengisi atau belum. Kalau sudah nanti tidak saya infokan lagi di grup. Namun kalau seandainya dari mahasiswa ada yang belum mengklik kehadiran pada laman e-learning masing-masing, nanti saya infokan yang belum. Ini akan berbeda antara absen atau kehadiran yang saya ambil barusan dengan kehadiran dari mahasiswa yang klik sendiri di laman e-learning. Itu tidak sama untuk formatnya atau forum klik kehadiran. Ada lagi yang akan ditanyakan terkait kehadiran ibu-ibu atau misalkan tugas kita di aktivitas 3 itu ada kehadiran sesi ke-1. Nanti ibu-ibu yang hadir di web ini silakan klik kehadiran. Jika sudah 100% berarti sudah berhasil mengakses kehadiran. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rizky Puspitawati barusan. Baik, saya cek dulu diskusi kita perihal siapa yang belum atau yang sudah mengerjakan. Yang pertama itu Ibu Purwanti, diupload pada tanggal 20 April. Udah saya berikan feedback atau umpan balik dan saya juga sudah berikan ratingnya, rate pada kolom komentar. Itu boleh dicek Ibu Purwanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya, oh di sini juga dibalas ya. Oke, saya belum lihat. Ini ada yang baru. Oke, sudah dilengkapi dengan referensi yang digunakan. Nanti saya lihat lagi, saya baca lagi. Terima kasih Ibu Purwanti. Selanjutnya Ibu Siti Mudrika. Diupload tanggal 24. Oke, berarti ini diuploadnya kemarin ya. Saya belum lihat. Ini belum saya respon Ibu Siti Mudrika, tapi terima kasih sudah mengirimkan jawaban untuk diskusi pertama. Tanggal 20 April itu ada Ibu Lela Sari. Jawabannya cukup padat, jelas, terperinci. Tapi semoga ini adalah jawaban dari Ibu sendiri setelah membaca modul, baik itu materi pengayaan, inisiasi, maupun materi lainnya yang ada pada laman e-learning. Saya juga sudah memberikan tanggapan. Di sini juga, oke. Lanjut. Selanjutnya yang sudah mengerjakan itu ada Ibu Rubianti, diupload pada tanggal 20 April. Ini sangat singkat sekali, tapi tidak apa-apa, asalkan poin yang ditanyakan pada pertanyaan terjawab dengan jelas. Mahasiswa selanjutnya sudah menjawab itu Ibu Ida Puspitasari pada tanggal 20 April. Ini sepertinya mahasiswa UT sangat antusiasme dalam mengerjakan diskusi ya. Semoga tetap bertahan ke depannya seperti itu. Jangan cuma di awal diskusi satu aja. Nanti makin kendor di diskusi berikutnya. Semoga tidak ya. Ini saya lihat Ibu Ida Puspitasari juga saya sudah berikan komentar dan rating. Semoga nanti ini Ibu Ida yang saya maksudkan itu menggabungkan antara TPA dengan TPQ. Ini mungkin ini maksud Ibu Ida ini arti TPA adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an. Padahal kita fokusnya ke Taman Penitipan Anak. Enggak apa-apa, kedepannya nanti kalau seandainya Ibu Ida atau mahasiswa lainnya bingung
dengan perintah soal atau instruksi soal, boleh tanya ke saya di grup atau nanti di Japri. Tadi juga ya, oke Ibu Ida ya, tapi nggak apa-apa. Ini sejauh ini masih menyinggung tentang pendidikan anak usia dini. Oke Ibu Ida. Jangan lupa sertakan juga referensi. Ini Ibu Ida tidak menggunakan referensi. Kedepannya diskusi selanjutnya nanti saya harapkan semuanya menggunakan referensi ya. Entah itu dari BMP atau nanti dari kalau mau pakai sumber yang lain seperti RBV atau YouTube dari UT atau radio saluran UT itu sangat bagus. Silakan nanti mahasiswa cantumkan. Selanjutnya yang sudah mengirimkan tugas pada diskusi 1 yaitu Ibu Rizky Puspitawati. Ibu Rizky Puspitawati sudah saya kasih juga tanggapan dan rating. Sertakan selalu referensi juga, sudah saya berikan saran. Ini saran perbaikan ke depannya untuk kita semua. Selanjutnya Ibu Siti. Oke, Ibu Rizky. Selanjutnya Ibu Siti Muawiyah. Ibu Siti Muawiyah juga sudah saya baca, saya pahami. Itu meskipun jawabannya sangat singkat, namun poinnya masih tetap kena. Tetap bisa difahami. Kedepannya Ibu Siti Muawiyah nanti difahami lagi pertanyaan. Kalau seandainya nanti pertanyaannya minta dijelaskan, itu tolong Ibu jelaskan secara detail. Kalau seandainya hanya minta disebutkan, itu tidak perlu lagi dijelaskan. Cukup disebutkan poin. Poin berapa, dan poin berapa. Oke, ini Bu Siti Muawiyah sebentar. Juga memberikan tanggapan. Oke. Selanjutnya yang sudah mengirimkan diskusi 1 Ibu Seli Aprianti. Juga padat, singkat, tepat, rinci ya gitu ya. Ini Bu Seli, alangkah bagusnya itu untuk perkembangan yang ada di TPA. Nanti dijelaskan lagi Bu. Ini kan ada perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Ibu menuliskan ada 3 perkembangan. Nanti saya harapkan kalau seandainya nanti ke depannya ada lagi minta perkembangan, pembahasan mengenai perkembangan itu dijelaskan secara detail. Jadi tidak hanya disebutkan ya Ibu ya, Ibu Seli, tidak hanya disebutkan, tapi juga dijelaskan. Jadi menggunakan bahasa sendiri saja tidak apa-apa, bahasa yang sederhana, tidak harus panjang. Tapi Ibu paham, saya juga mengerti nantinya. Oke. Baik, selanjutnya yang sudah mengirimkan jawaban untuk diskusi pertama itu ada Ibu Sri Wahyuningsih. Nah, ini jawabannya sangat lengkap. Di sini juga dijelaskan, Ibu Sri Wahyuningsih menjelaskan ada apa saja jenis penyelenggaraan dari TPA, full day atau half day, dengan rata-rata jam berapa per hari, atau berapa waktu yang digunakan untuk Taman Penitipan Anak. Kurikulum juga disinggung di sini, peserta didiknya, sarana dan prasarana, pelayanan yang diberikan, bagaimana pemantauan pertumbuhan, di sini sangat lengkap. Saya harapkan Ibu Sri Wahyuningsih ini adalah jawaban dari BMP, bukan dari AI atau ChatGPT. Kalaupun seandainya menggunakan ChatGPT juga boleh, tapi nanti diparafrasekan atau diubah menggunakan kalimat sendiri ya Bu ya. Baik, oke. Selanjutnya itu ada Ibu Oktavia Anggraini. Di hari Kartini, beliau mengupload jawaban singkat, padat, dan jelas. Kompetensi apa? Di sini juga dibunyikan moral dan budi pekerti, pengembangan perasaan, dan lain sebagainya. Untuk Ibu Oktavia, saya harapkan ke depannya itu perkembangan anak usia dini seperti moral dan budi pekerti dan lain sebagainya yang Ibu jelaskan itu untuk lebih dijelaskan lagi. Ya Ibu Oktavia, jangan lupa juga Ibu Oktavia nanti
gunakan referensi. Ini saya tidak bisa melihat referensi mana yang mahasiswa gunakan. Jadi saya juga masih bingung. Ini memang murni dari BMP lalu menggunakan bahasa sendiri atau bagaimana juga saya tidak tahu. Oke. Selanjutnya Bapak Nur Humaini Buwono. Ini Bapak Nur Humaini Buwono sepertinya baru bergabung ya. Ya. Oke, Bapak Nur Humaini ini panggilannya Bapak siapa ini? Bapak Buwono? Oke, Bapak Nur, silakan perkenalan diri dulu Pak. Tadi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai aturan dan tugas dalam tutorial online, baik itu untuk web 1 hingga 5, tadi dari mahasiswa juga sudah memperkenalkan diri. Coba Bapak Nur, silakan memperkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur. Bapak sudah berapa lama Pak di Lembaga PAUD? Sampai sekarang. Itu aktif ya Pak ya? Maksudnya tidak ada cuti atau berhenti, habis itu lanjut lagi gitu? Oke, baik. Untuk di sekolah Bapak sendiri itu ada berapa guru Pak? 4 dengan kepala sekolah. Siswanya berapa Pak? Berarti itu 2 kelas ya? Baik. Untuk bantuan Smart TV sudah dapat apa belum Pak? Oke. Berarti untuk media pembelajarannya aman ya? Oke, baik. Bapak terima kasih banyak perkenalannya. Ini untuk diskusi pertama, saya lihat Bapak Nur juga sudah memberikan jawaban padat, singkat, dan jelas. Ada 6 aspek perkembangan. Bapak Nur, tadi saya sudah menjelaskan kalau untuk pendidikan anak usia dini, berdasarkan acuan STTPA yang lama, itu kita masih menggunakan melihat perkembangan aspek kompetensi seni dan kreativitas itu sebagai penilaian dalam melihat perkembangan tumbuh kembang anak. Namun, untuk kurikulum yang baru itu kita tidak lagi kompetensi seni, perkembangan seni ini digunakan sebagai acuan penilaian. Nanti silakan Bapak cari lagi apa ganti dari perkembangan seni ini. Karena seni itu setiap anak memiliki variasi yang berbeda-beda ya. Begitu ya Pak ya. Dan saran saya Pak untuk Pak sama-sama. Untuk diskusi selanjutnya, kalau seandainya nanti Bapak menyebutkan aspek perkembangan anak usia dini yang 5 itu tidak termasuk seni, itu nanti tidak masalah dijelaskan secara singkat apa itu yang dimaksud dengan nilai agama dan moral, apa itu yang dimaksud dengan perkembangan bahasa gitu. Jadi tidak hanya poin-poinnya saja. Oke, Bapak. Juga nanti referensi ya, Pak ya. Sama dengan teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain juga saran saya perbaikan itu rata-rata di referensi yang digunakan. Untuk selanjutnya, Ibu Yuli Setia juga sudah memberikan respon terhadap pertanyaan di diskusi pertama kita. Oke, ini singkat, padat, jelas. Baik. Sudah saya tanggapi juga dan sudah saya berikan red juga. Ibu Febrina Sari
juga sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari diskusi pertama. Nah, ini Ibu, seperti Ibu Febrina Sari ini juga tidak apa-apa, Ibu. Misalkan nilai agama dan moralnya. Contoh, mengenal ciptaan Tuhan, mengerjakan kewajiban sebagai ciptaan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan lain-lain. Ini meskipun singkat, tapi bagaimana bentuk dari perkembangan moral dan nilai moral dan agama itu jelas. Yang kedua, itu perkembangan bahasa, langsung diberikan contoh. Misalkan menyebutkan nama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan lain sebagainya, atau berkomunikasi dengan orang sekitar. Halo Ibu Siti Marfiana Sari, apakah Ibu baru bergabung? Open mic dulu Bu. Boleh perkenalan dulu, Ibu Siti Marfiana Sari sepertinya baru bergabung ini. Oke, Ibu Siti tidak masalah. Silakan perkenalan diri Bu, supaya kita kenal satu sama lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti di Papua sekarang udah jam berapa, Bu? Jam setengah 12? Iya, nggak apa-apa. Oke, Ibu. Eh, untuk kedepannya, Ibu, web kita yang mata kuliah ini, itu pasti akan dilaksanakan di hari Sabtu ya, Bu ya? Di jam 8 hingga jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nanti kalau seandainya di saya masih jam 8, berarti Ibu nanti jam berapa itu? Oke, baik. Nanti Ibu menyesuaikan saja ya. Jam 10, ya. Jam 10 hingga 2 jam ke depan, nanti silakan Ibu luangkan waktunya, kondisikan di setiap hari Sabtu. Kalau untuk tanggal tadi sudah saya sebutkan. Namun karena ada beberapa mahasiswa yang baru bergabung seperti Ibu Siti dan Bapak Nur, nanti akan saya kirim lagi di grup. Apakah Ibu sudah tergabung dengan grup? Baik. Terima kasih. Untuk forum perkenalan, apakah Ibu sudah mengisi? Oke. Oh, baik-baik. Untuk daftar kehadiran nanti sebentar lagi akan saya cek ya Bu ya. Saya mau cek diskusi kita dulu. Oke. Terima kasih Ibu Siti sudah memperkenalkan diri. Saya lanjutkan. Untuk diskusi 1 yang telah mengirimkan pada laman learning. Atas nama Ibu Devias Indriani Ceniago. Ini tanggal 22 April. Oke, baik. Ini belum saya beri rating. Belum saya beri komentar. Artinya ini belum saya lihat. Tapi terima kasih. Ini sudah singkat, jelas, dan tepat sasaran. Nanti Ibu Devias saya lihat lagi ya Bu ya. Jangan lupa sertakan juga referensi untuk kedepannya. Selanjutnya Ibu Sri Mariati. Ini di tanggal 23 April. Saya juga belum lihat. Oke, ini mulai definisi. Sepertinya ini diketik manual. Ibu Devias dengan Ibu Sri Mariati ini sepertinya diketik manual. Karena saya menemukan beberapa kalimat yang kehilangan huruf. Contohnya kalau Ibu Devias itu ada harusnya kompetensi, tapi dia kehilangan huruf M, jadi kompetensi. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini tidak copy paste, aman. Selanjutnya Ibu Sri Mariati juga seperti diketik manual juga, karena saya temukan ada kata harusnya itu menaungi. Nah, di sini ada menaungi. Bentar, menaungi. Oh iya, betul-betul. Kompetensi menaungi. Oke, aman. Tidak masalah.
Terexplore. Nah, ini. Untuk kata explore. Kalau udah pakai X tidak perlu pakai S. Berarti ini diketuk manual. Untuk ini Ibu masukkan sedikit Ibu Sri Mariati. Kan Ibu di sini tulisnya referensi yang saya gunakan dari BMP, buku modul ajar. Nah, Ibu bunyikan. Ibu tuliskan BMP-nya mana? Apakah BMP dari buku pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini dengan kode SPAA 4212 misalkan. Atau misalkan menggunakan buku modul ajar kegiatan pengelolaan pengembangan edisi 1 dengan kode misalnya SPIK 4305. Nanti dibunyikan. Kalau cuma ini dituliskan buku modul ajar ini kan banyak. Entah itu nanti modul ajar dari PGSD atau PG PAUD, kita tidak paham. Saya tidak tahu ya Bu ya, nanti dibunyikan lagi. Kalau bisa nanti lengkap dengan kode mata kuliahnya. Kode buku ajar maksud saya. Oke. Itu Ibu Sri Mariati. Selanjutnya Ibu Nurdiana. Oke. Ibu Nurdiana juga ini Ibu dan seperti ini, seperti Ibu Nurdiana, BMP SPAD 4104 dengan judul buku Strategi Kegiatan Pengembangan di PAUD. Ini penulisnya Heni Joharni, Masito dan Oci Setiasi, diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Ayah? Umi apa? Di dalam, enggak di dalam. Apa saya Zoom? Adi siapa dia apa? Di menjemongain tadi enggak kayaknya PK335. Iyo. Buku Zoom. Iyo ya, kalam kok dia. Iya. Baik. Mohon maaf sedikit ada kendala. Saya lanjutkan. Iya, sampai jam 2 balik beko. Apalah, capek lah lewat. Nak apa? Yaudah, lewat kau matiin kamera. Beko lu. Tunggu sebentar ya, Ibu. Saya ada sedikit keperluan. Saya off kamera sebentar. Capek lah, hanya gaya. Situ tuh apa silau deh. Tahu deh loh. Situ ah. Ya diam lah. Diam lah, jangan kapu ah. Oke, baik. Mohon maaf Ibu, tadi ada beberapa kendala. Sekarang saya lanjutkan yang sudah mengirimkan diskusi pertama yang sudah memberikan jawaban atas Ibu Nurdiana. Nah, seperti Ibu Nurdiana ini menyentumkan sumber referensi BMP dengan kode buku SPAD 4104 dengan judul buku Strategi Kegiatan Pengembangan di PAUD ditulis oleh Heni Joharni, Masito dan Oci Setiasi, diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Nah, ini seperti ini sangat bagus. Saya harapkan nanti ke depannya mahasiswa memberikan referensi atau mencantumkan referensi seperti yang dilakukan oleh Ibu Nurdiana. Jawabannya sangat singkat, padat, namun rinci. Untuk Ibu Nurdiana, itu nanti boleh dikembangkan lagi jawabannya ke lebih banyak lagi berdasarkan buku panduan ya Ibu. Ibu Nurdiana masih ada di tempat? Oke. Baik. Kalau untuk perbaikan nanti silakan lagi kirim di e-learning setelah saya komen dan beri rating. Oke Ibu. Baik. Berarti yang belum ini dari 25 mahasiswa yang mengerjakan diskusi pertama itu sekitar lebih dari separuh ya. Kita ada 25 orang yang mengerjakan baru
Itu ada Ibu Nurdiana, Bu Sri Mariati, Ibu Devias, Ibu Febrina Sari, Ibu Yuli Setia, Bapak Nur 6, 7 Ibu Oktavia, 8 Ibu Sri Wahyuningsih, 9 Ibu Seli, 10 Ibu Siti Muawiyah, 11 Ibu Rizki, 12 Ibu Ida, 13 Ibu Rubianti, 14 Ibu Lela Sari, 15 Ibu Siti Mudrika, 16 Ibu Perwanti. Oke, masih 16 orang, berarti udah hampir separuh yang mengerjakan atau menyelesaikan pertanyaan untuk diskusi pertama. Bagaimana dengan mahasiswa yang lain? Apakah ada kendala atau kesulitan untuk menyelesaikan diskusi kita yang pertama pada sesi 1 aktivitas belajar 2 dan 3 yang hadir saat ini? Kira-kira yang belum siapa? Ibu Siti Maslullah belum ya Ibu ya? Ibu siapa Ibu namanya? Oh iya betul. Ibu Siti Marfiana Sari juga belum. Untuk diskusi 1, kalau forum perkenalan berarti sudah aman, sudah tergabung juga dengan grup. Oke. Ibu Siti Marfiana Sari, meskipun di learning-nya itu untuk tenggat waktu pengiriman tugas diskusi 1 tanggal 1 Juni 2026, namun saya harapkan Ibu tetap menyelesaikan pada minggu ini. Supaya tidak keteteran ya Ibu ya ke depannya, karena kita ada TUEP juga, TUEP 2, TUEP 3, TUEP 4 dan TUEP 5. Ada juga nanti sesi diskusi 2 dan 3 pada aktivitas belajar berikutnya. Nanti supaya Ibu tidak lupa, silahkan dikerjakan pada minggu ini. Untuk tugas di diskusi 1 itu saya batas waktu kan 1 Juni. Namun sebelum nanti aktivitas belajar 4 dibuka, untuk Ibu Siti Marfiana maupun yang lain nanti silakan Ibu Siti Maslullah juga ya. Silakan nanti diselesaikan diskusi 1. Baik, Ibu ya. Oke. Nah, tadi saya juga menyampaikan terkait bagaimana kuis dan tes formatif pada kegiatan tutorial online ini. Apakah Ibu Siti Marfiana kesulitan atau Bapak Nur kesulitan untuk mengakses kuis dan tes formatif yang ada di laman e-learning? Itu yang untuk kuis atau untuk tes formatif, Ibu? Untuk kuis ya? Baik. Untuk tes formatifnya bagaimana? Apakah Ibu sudah coba akses? Apakah bisa? Sudah bisa. Baik. Yang untuk kuis itu memang tidak bisa diakses. Kalau seandainya, ya baik. Nanti untuk kuis, kalau seandainya mahasiswa tidak bisa akses, tidak masalah. Apakah Ibu ketika akses kuis itu menemukan pertanyaan Oslo gitu? Ya, apakah Ibu isi? Belum. Isinya dengan jawaban apa Ibu Siti? Beberapa dari mahasiswa yang lain itu coba ketik Norway untuk 5 soal ke depan. Norway, dan itu bisa. Namun, untuk kedepannya, kalau seandainya kuis atau tes formatif tidak bisa diklik atau diisi,
mahasiswa tidak usah panik. Begitu ya Ibu Siti dan Bapak Nur, karena untuk kuis dan tes formatif tidak menjadi acuan bagi saya dalam melakukan penilaian. Oke, baik. Tapi jika Ibu masih ingin atau Bapak Nur masih ingin melakukan tes formatif, silakan dikerjakan pada buku modul yang telah dikirimkan pihak UT ke tempat masing-masing. Apakah Ibu sudah menerima modul yang dikirimkan dari UT, Bu? Oke. Baik. Oke, baik. Untuk modul yang akan dikerjakan, nantinya disesuaikan saja dengan aktivitas belajar yang sedang kita kerjakan ya Bu ya. Misalkan sekarang kita di aktivitas belajar 3. Ibu buka juga modul kuis dan tes formatif pada sesi belajar 3 dengan judul yang sama. Nanti kerjakan saja. Nah, bagaimana dengan jawaban yang telah Ibu isi pada buku modul? Tidak usah difoto atau dikirimkan ke saya. Namun kalau misalnya Ibu mau foto atau memperlihatkan ke saya juga boleh. Silakan nanti Ibu japri atau Ibu kirim saja di grup. Karena kuis dan tes formatif ini hanya bersifat penguatan terhadap pemahaman materi yang sedang kita pelajari pada sesi ini dan aktivitas belajar ini. Gitu. Oke, sifatnya hanya penguatan ya Ibu ya, tidak wajib dan tidak menjadi penilaian. Nah, untuk Ibu Siti Marfiana dan Bapak Nur, saya ulang kembali, yang menjadi penilaian pada kegiatan tutorial online ini ada pertama kehadiran. Kehadiran itu baik yang di laman e-learning maupun kehadiran pada saat TUEP pertama hingga TUEP kelima. Oke, yang kedua itu aktif dalam forum perkenalan. Ini menjadi aspek penilaian yang akan saya pertimbangkan. Yang ketiga, menjawab atau aktif dan memberikan tanggapan dalam forum diskusi pada setiap sesi maupun pada setiap aktivitas belajar. Mulai dari sesi 1 hingga sesi 8. Di aktivitas belajar 1 hingga aktivitas belajar 14. Kemudian, penilaian yang akan menjadi pertimbangan saya yaitu disiplin waktu mahasiswa dalam mengerjakan tugas di setiap sesi. Diskusi 1 dan diskusi berikutnya. Itu silakan mahasiswa disiplin dalam mengerjakan tugas di setiap sebelum sesi berikutnya dibuka. Etika dalam berkomunikasi, baik dengan tutor maupun dengan rekan sejawat. Kemudian, aturan yang harus disepakati lagi adalah keaslian tugas dan referensi yang digunakan dalam menjawab pertanyaan diskusi setiap sesi. Kemudian juga kesesuaian jawaban dengan pertanyaan diskusi. Bagaimana mahasiswa menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang telah ada di diskusi-diskusi yang akan dikerjakan. Nanti sesuaikan lagi, baca soalnya dengan teliti. Kalau seandainya masih bingung, masih belum paham, silahkan tanya ke grup atau japri ke saya juga boleh. Terakhir, aturan yang harus kita ikuti, yang memasuki atau menjadi pertimbangan bagi saya, yaitu mengikuti kegiatan web atau tutorial online. Baik,
Yang terakhir itu aturannya adalah mengikuti kegiatan tutorial webinar sesuai jadwal yang telah saya susun nanti. Nanti saya informasikan lagi di grup. Silakan pantau grup. Dan bisa dipastikan untuk mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini ini, kegiatan tutorial webinar akan kita laksanakan di hari Sabtu, setiap hari Sabtu, pukul 8 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi mahasiswa yang berada di waktu Indonesia bagian Tengah dan waktu Indonesia bagian Timur, silahkan menyesuaikan waktunya menggunakan waktu Indonesia bagian Barat. Jika terkendala dengan sinyal atau hal lainnya, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Baik, untuk mahasiswa, tugas selama tutorial saya ulang kembali untuk Bapak Nur dan Bapak Siti. Ya, Titi ya. Mohon maaf, maksud saya Ibu Siti dan Bapak Nur. Itu yang pertama menjawab pertanyaan pada laman diskusi yang ada di e-learning. Silakan nanti mahasiswa menjawab pertanyaan pada laman diskusi yang ada di e-learning. Selesaikan sebelum diskusi selanjutnya dibuka. Yang kedua, tugas mahasiswa adalah memberikan tanggapan terhadap jawaban teman. Misalkan Ibu Siti Marfiana Sari memberikan jawaban kepada Ibu Nurdiana terhadap diskusi pertama. Itu sangat boleh dan sangat dianjurkan. Nah, bagaimana jika saya tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban teman, Bu? Tidak masalah juga ya, Ibu ya. Yang penting Ibu sudah memberikan respon atau tanggapan terhadap diskusi di pertanyaan yang pertama. Yang ketiga itu tugas mahasiswa selama tutorial online, menyelesaikan tugas pada setiap diskusi sesuai batas waktu yang ditentukan. Meskipun saya cantumkan due date-nya itu atau tenggat waktu di laman e-learning untuk diskusi pertama, berakhirnya itu di tanggal 1 Juni 2026. Tapi saya berharap baik, meskipun di tanggal tenggat waktu yang saya cantumkan di laman e-learning itu 1 Juni 2026, namun saya berharap mahasiswa mengerjakan diskusi pertama pada minggu ini sebelum tanggal 26. Karena sesi 2 atau aktivitas belajar 4 akan dibuka pada hari Senin, itu tanggal 27 April. Sehingga untuk meminimalisir mahasiswa keteteran, silakan dikerjakan sebelum diskusi berikutnya dibuka oleh kampus. Begitu ya. Oke, Bapak Nur. Kemudian tugas dikerjakan secara mandiri dan tidak hasil dari plagiasi. Gunakan bahasa yang sederhana, gunakan bahasa yang Ibu atau Bapak pahami. Oke, terima kasih. Kemudian untuk
jadwal TUEP mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini itu TUEP pertama dilaksanakan pada hari ini, tanggal 25 April di jam 8 hingga 10 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. TUEP kedua akan kita laksanakan pada tanggal 9 Mei 2026 di jam yang sama, di hari yang sama. Tanggal 9 Mei 2026. TUEP ketiga kita akan laksanakan pada tanggal 23 Mei 2026. Juga di hari yang sama dan di jam yang sama. Berikutnya TUEP keempat pada tanggal 6 Juni. Waktu dan hari juga masih sama. Terakhir itu TUEP kelima di tanggal 13 Juni 2026. Saya ulangi kembali. TUEP pertama 25 April. TUEP kedua 9 Mei. TUEP ketiga 23 Mei. TUEP keempat itu 6 Juni. Dan TUEP terakhir atau TUEP kelima itu di 13 Juni. Ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya ambil absen kembali. Barangkali yang baru bergabung belum saya absen. Nanti untuk mahasiswa, jangan lupa klik kehadiran di laman e-learning masing-masing. Meskipun saya sudah ambil absen, ini berbeda formatnya dengan apa yang mahasiswa punya di laman e-learning. Saya absen kembali, Ibu Yuli Setia hadir. Ya, yang tidak disebutkan nanti boleh open mic, tapi yang sudah saya sebutkan tidak apa-apa untuk tidak buka mic. Ibu Rizky Puspitawati hadir. Yang hadir hari ini ya, Ibu Siti Muawiyah, Ibu Lela Sari, Ibu Sri Mariati, Ibu Siti Mudrika, ya, Ibu Purwanti, Ibu Sri Wahyuningsih, baik, Ibu Siti Maslula, Ibu Nana Jelita tidak hadir ya. Oke, Ibu Nur Rofika. Baik, selanjutnya Ibu Febrina Sari. Selanjutnya yang hadir Ibu Seli Aprianti. Selanjutnya Ibu Ida Puspitasari. Baik. Bapak Nur Humaini Buwono juga hadir. Masih bergabung, Pak? Baik, masih. Ibu Oktavia Anggraini, iya, Pak. Ibu Oktavia Anggraini. Masih hadir, oke. Ibu Nurdiana. Oke, Ibu. Lanjut, Ibu Devias Indriani Caniago. Baik, Ibu Marlian Marcelu Moli tidak hadir. Ibu Siti Rauhun hadir. Selanjutnya Ibu Siti Marfiana Sari. Nah, ini yang baru bergabung. Oke. Ya, sebentar Ibu ya. Oke, sudah. Ibu Rubianti masih hadir? Ibu Nurliana.
Ibu Nurliana tidak hadir. Kemudian Ibu Rofteri Pamusu juga tidak hadir. Lanjut, terakhir Ibu Endra Yulita hadir. Baik, apakah ada yang belum saya sebutkan namanya? Berarti sudah disebutkan semua ya? Nah, ini yang untuk sebentar saya mau cek kehadiran dulu di laman learning. Yang di kehadiran sesi 1. Ibu Yuli Setia belum klik kehadiran pada laman learning-nya Ibu ya? Oke, baik. Selanjutnya Ibu Siti Muawiyah juga belum klik. Apakah terkendala Ibu? Ibu Siti Muawiyah, apakah terkendala dalam mengklik kehadiran pada laman learning? Oke, berarti Ibu Siti Muawiyah terkendala ya? Oke, baik. Nanti kalau seandainya terkendala, silakan hubungi saya. Selanjutnya Ibu Nana Jelita tidak hadir. Ibu Nur Rofika. Ini juga sepertinya belum klik kehadiran, Bu. Ya. Baik, itu memang belum diklik atau Ibu terkendala bagaimana? Oke. Nanti dicoba dulu ya, Bu ya. Baik, Ibu Nurofika. Selanjutnya Ibu Nur Diana tidak hadir. Marlien Marcelumoli juga tidak hadir. Nah, Ibu Siti Rauhun. Ibu belum klik kehadiran, Bu. Apakah Ibu terkendala dalam klik kehadiran atau bagaimana? Ada kendala ya? Iya, nggak apa-apa. Ibu Siti Rauhun, untuk sesi 1, kehadiran sesi 1, nanti coba lagi diklik pada laman learning Ibu ya. Seandainya kalau Ibu terkendala, nanti Ibu hubungi saya saja. Baik. Selanjutnya Ibu Nurliana. Sebentar. Nurliana apa Nurdiana? Ibu Nurdiana masih ada di sini? Nurliana, oke. Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana juga belum ya, Bu ya? Ini Ibu terkendala untuk klik kehadiran atau bagaimana, Bu? Oke, berarti memang belum dicek ya? Baik. Untuk Ibu Nurdiana, nanti silahkan klik kehadiran setelah kita melakukan web ini. Kalau seandainya nanti terkendala, silakan hubungi saya. Siap, Ibu. Selanjutnya Ibu Endra Yulita. Bagaimana Ibu Endra? Berarti memang belum diklik ya, Bu ya? Baik. Bagaimana Bu Endra? Ya, benar. Yang ini kehadiran sesi 1 Ibu di laman e-learning masing-masing. Oke.
Kalau seandainya Ibu terkendala, nanti hubungi saya saja. Baik. Ibu Siti Rauhun Handayani memang belum klik kehadiran yang pertama, Bu. Tapi sudah klik tapi belum bisa muncul. Sebentar. Oke, nanti saya cek lagi ya, Bu ya. Sepertinya ini sinyal. Menjelang tanggal 26, kehadiran sesi 1 ini masih bisa diakses. Nanti yang masih lupa atau menemukan kendala, akan saya infokan di grup kembali nama-nama yang belum klik pada kehadiran sesi pertama. Adapun untuk kehadiran pada web kita hari ini, sudah saya lakukan pemanggilan nama satu persatu. Ya. Oke, baik. Nanti saya cek kembali ya, Bu ya. Oke, yang tidak hadir web kita pertama tanggal 25 April 2026 pukul 8 hingga 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya ulangi lagi, yaitu pertama Ibu Nana Jelita tidak hadir tanpa keterangan. Yang kedua Ibu Marlien Marcelu Moli tidak hadir juga tanpa keterangan. Yang ketiga itu Ibu Nurliana tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya Ibu Rofteri Pamusu juga tidak hadir tanpa keterangan. Berarti 25 orang mahasiswa, hanya 4 yang tidak mengikuti web pertama. Saya juga belum menemukan jawaban diskusi pertama untuk keempat mahasiswa ini. Apakah dari sini mahasiswa ada yang kenal dengan keempat mahasiswa ini? Ibu Nana Jelita, Ibu Marlien Marcelu Moli, Ibu Nurliana, dan Ibu Rofteri Pamusu. Apakah ada yang kenal? Enggak ya? Oke, baik. Tidak masalah. Bapak Ibu sekalian. Oh, baik, nanti saya cek lagi Ibu Siti Muawiyah ya. Tentang kehadiran di sesi 1. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jika tidak keberatan, silakan open kamera bagi yang belum. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang di sesi kedua, udah. Saya ambil dulu dari yang sesi kedua, atas nama Ibu Nurrofika, Ibu Siti Rauhun Handayani, Ibu Siti Maslulah, Ibu Siti Mudrika, Ibu Rizky Puspitawati, dan Ibu Seli Aprianti. Saya akan ambil gambar 1, 2. Oke, sekali lagi. Masih di layar nomor 2, 1, 2. Baik. Untuk di layar pertama, Ibu Siti Muawiyah, apakah bisa open kamera? Ibu Nurdiana, Ibu Yuli Setia, masih ada di tempat? Baik, yang ada saja saya foto.
1, 2. Oke, 1 kali lagi. 1, 2. Saya ambil yang mode bersama. Oke, semuanya udah kelihatan. Ini dalam satu kursi. Nanti saya kirimkan di grup. Silakan tunjukkan pose terbaik. Saya ambil gambar 1, 2. Sekali lagi. Baik, mahasiswa Universitas Terbuka di wilayah bagian barat, timur, dan tengah, terima kasih atensinya untuk tutorial webinar pertama kita pada mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Kerjakan diskusi dan klik kehadiran pada laman e-learning. Saya sangat menghargai antusiasme mahasiswa dalam mengerjakan tugas di setiap sesi. Terima kasih sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom. Saya akan melakukan web selanjutnya untuk mata kuliah bimbingan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya close ya. Terima kasih.